Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Summa qala radhiyallahu anhu. Jadi tema pada hari ini adalah membahas tentang tata cara berwudu sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Adapun sebelum kita memulai daripada bab wudu, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Di antaranya adalah bab yang terkait dengan masalah wudu tersebut. Di antaranya adalah bab air. Karena air penting dan ahamul muhimmat adalah pembahasan yang termasuk paling penting pokok di dalam permasalahan air terlebih dahulu. Air terbagi kepada tiga. Pertama yaitu air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Jadi ini air suci dan kawam mensucikan bagi yang lain. Yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak dapat mensucikan bagi yang lainnya. Yang ketiga air yang najis atau air yang terkena najis. Air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Air yang sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Air ini ada 7 macam. Di antaranya yaitu pertama air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air pancuran atau air sumber, baik itu dari gunung atau misalnya air terjun. Yang keenam air embun. Yang ketujuh air salju. Atau dapat disimpulkan air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Sementara air tersebut tidak tercampur dengan sesuatu yang suci lainnya lagi dapat merubah, maka air itu disebut dengan air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak. Nah, ini yang dipakai berwudu. Nah, yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi yang lainnya. Banyunya suci, tapi kadangkala sagan dipakai mensucikan yang lainnya. Ialah air yang tidak sah dipakai untuk berwudu, mandi, dan membasuh najis. Air ini ada 3 macam. Yang pertama air yang bercampur dengan barang yang suci, sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya, ataupun warnanya. Contoh misalnya air bercampur 2 hal yang suci, kopi. Nah, kopi itu suci bukan najis, tapi karena bercampur dengan kopi, kopi suci untuk diminum tapi tidak suci untuk dipakai berwudu. Nah, khawatir. Contoh lagi misalnya air yang bercampur dengan bunga mawar. Dan di dalam fikih ini dibahas bercampurnya itu, mukhalatnya itu, bercampurnya itu bercampur yang parah. Jadi sementara bercampurnya itu tidak parah, ciri bercampurnya itu tidak parah ketika kita melihat kada kau menangguh ini banyu bercampur apakah?
bercampur apakah misalnya, tapi terlihat di situ ada campuran, tapi kada pinandu kopi atau setruk atau teh, maka itu masih dikatakan air yang suci lagi mensucikan. Tapi kalau bercampurnya parah, misal terlihat bahkan kita kalau meminandui misalnya, oh ini campurannya kopi Pak, oh ini setruk Pak, artinya itu parah. Berarti itu termasuk air yang suci, tapi kada kalau dipakai untuk mensucikan. Nah, jadi definisinya adalah bercampurnya dalam hal nak parah. Nah, kalau kada parah, apalagi misalnya kada tahu itu campurannya apa, masih tangguh-tangguh di hati, entah kopi, entah teh, maka itu masih bisa dipakai untuk berwudu atau air muntah. Contohnya, air yang bercampur bunga mawar baunya menjadi harum. Nah, jadi kan kita tahu toh, misalnya ada banyu, walaupun misalnya warnanya kada berubah, mencium, oh baunya bau harum, oh berarti ini bercampur parfum. Nah, itu kada wadah. Yang kedua, contoh yang kedua, air yang bercampur dengan gula rasanya berubah menjadi manis. Nah, nampak benar itu, walaupun warnanya menyerupai air putih, air mutlak, maka itu kada kau dipakai berwudu. Contoh yang ketiga, air yang bercampur dengan belau. Belau itu sejenis warna yang dipakai sagan betetapas biasanya supaya membagusi warna. Putih jadi bagus warnanya berubah menjadi biru. Dan plus, kembali definisi tadi, kita tahu bahwa percampuran itu parah sehingga kita pinandu, oh ini gula, oh ini harum, oh ini berubah warna menjadi biru. Nah, itu kada kawa dipakai untuk berwudu. Itu pulang air yang suci tapi tidak dapat mensucikan bagi yang lainnya masih, yaitu air yang sedikit. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 gula. 2 gula itu literannya 216 liter atau lebih. Bila kurang dari 216 liter di dalam bak mandi atau bak misalnya wudhu, kurang dari 216 liter lalu dipakai misalnya berwudu di kucau-kucau, maka itu masuknya dalam bab mustakmal. Nah, kalau dikatakan mustakmal, kenapa? Karena airnya sedikit. Tapi bab mustakmal karena kita jelaskan pas di dalam permasalahan wudu. Karena banyak masih yang kada tahu masalah mustakmal, dikiranya di kampung-kampung biasanya mustakmal itu air yang sudah dikucau-kucau, air yang sudah dipakai sagan betapas, banyunan dipakai sagan membasuh najis, lalu dipakai mustakmal, itu kada. Karena ada pembahasan terpisah untuk air yang mustakmal. Nah, air yang sedikit, air yang kurang dari 2 gula, atau air yang kurang dari 216 liter sudah dipakai untuk berwudu, mandi wajib, dan membasuh najis. Tapi airnya tidak berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, itu hukumnya termasuk air yang najis. Yang ketiga, air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, misalnya air nira, banyu lahang. Nah, yang biasa diolah orang sagan olah gula abang. Air nira itu suci, dalam artian suci bisa diminum, boleh diminum, bukan najis, kada rigat, tapi kada kawa dipakai untuk bersuci. Kada kawa dipakai untuk berbasuh, kada kawa dipakai untuk berwudu. Air gelap, air kelapa, dan lain-lainnya. Nah, banyu nyiur. Kalau misalnya kerajinan, kada dapat banyu, bisi nyiur banyak, dibungkasnya nyiur, pakainya berwudu. Nah, itu kada sah. Nah, air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan termasuk air yang suci, tapi tidak dapat dipakai untuk bersuci. Diminum bisa. Bahagian yang ketiga, masalah air, yakni air najis atau air yang bernajis. Ialah
Pertama, air yang sedikit bercampur dengan najis. Nah, definisi tadi kembali ke tadi, air yang sedikit itu apa? Air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kula atau air yang kurang dari 216 liter. Itu air sedikit. Jadi di dalam fikih ini perlu diingat nih, apabila misalnya di dalam fikih dipermasalahkan air yang sedikit, ujar air yang sedikit, dimaksud dengan air yang sedikit ditekankan lagi adalah air yang kurang dari 216 liter. Nah, itu jadi catatan tuh. Bilanya di fikih ketemu itu. Air yang sedikit bercampur dengan najis. Contoh, bisi bak mandi, atau misalnya bak di dalam WC yang liter di dalam bak itu kurang dari 216 liter. Atau misalnya bahkan 100 liternya airnya, lalu air tersebut dimasuki tahi kacang atau misalnya dimasuki tahi kelelawar, maka itu adalah air yang najis atau air yang terkena najis. Nah, itu. Jakahnya air tadi 216 liter, lalu dimasuki najis, misalnya tahi cacak, misalnya kelelawar, maka selama baju itu tidak berubah baunya, kada berubah rasanya, kada berubah warnanya, maka air itu dianggap suci, kada najis, karena air itu 2 kulah atau lebih. Nah, itu. Kalau misalnya air yang halus, isinya misalnya cuma 100 liter, walaupun dimasuki tahi cacak, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, kada berubah rasanya, itu tetap dikatakan air yang terkena najis. Nah, jadi beda. Kalau misalnya air itu 2 kulah atau lebih, mah ada berubah dulu. Bilanya baunya berubah, baru dikatakan itu air najis. Tahunya berubah, cium baunya, bau najis kada? Atau misalnya lihat warnanya, kuning kada? Atau hiram kada kena tahi cacak nih? Atau misalnya rasai. Nah, itu. Misalnya kada ada apa-apa, berarti airnya suci. Adapun air yang sedikit, walaupun bening banyunya, walaupun kada merubah rasanya, maka air itu dikatakan air yang terkena najis. Nah, cuma ada pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini pendapat daripada Imam Ahmad bin Hambal, apabila kita ketemu misalnya di masjid atau misalnya ziarah ke makam-makam para wali, para aulia, nah, atau misalnya kita ke makam-makam para wali, lalu kita ketemu masjid yang bak airnya sedikit tapi tercampur dengan kotoran cacak. Nah, itu kayak apa caranya? Maka hati bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hambal. Artinya aku bertaklid mengikut kepada Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan kepada air yang sedikit terkena najis tapi tidak berubah, maka itu dianggap air yang suci. Nah, maka itu boleh bagi orang yang miliki air sedikit lalu hendak memanfaatkannya supaya tidak dianggap air itu air najis, maka di dalam hati mengkosot mengikut Imam Ahmad bin Hambal yang memadahkan air tersebut tidak najis. Nah, itu kalau Imam Syafi'i sementara itu airnya sedikit terkena najis, maka itu mutlak air yang bernajis. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau airnya sedikit terkena najis, sementara najis itu tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya, maka air itu tetap suci. Nah, itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang kedua, air najis atau air yang bernajis ialah air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya, ataupun warnanya. Nah, jadi betapa pentingnya kita mempelajari masalah air, apalagi kalau sudah berumah tangga. Ini ahamul muhimmat, karena banyak orang ketika berumah tangga, bahkan entah itu ketemunya di rumah kita seorang, kuitan kita, misalnya kalau kita madahir,
Di dalam bab air ini ada beberapa kaidah yang penting. Di antaranya adalah al-warid aqwa minal maurud. Sesuatu yang datang itu lebih kuat daripada yang mendatangi. Sesuatu yang datang itu lebih kuat daripada yang didatangi. Contoh, air yang sedikit lalu didatangkan di situ najis yang sedikit, walaupun sedikit, maka siapa yang kalah? Air atau najis? Maka air yang kalah, maka berubah air itu disebut dengan air najis. Nah, jadi al-warid aqwa minal maurud. Sesuatu yang datang lebih kuat daripada yang didatangi. Itu penting. Nah, contoh orang betapas, misal melenceng sedikit dari masalah air supaya penting. Orang betapas biasanya ada bekas-bekas celana dalam, atau misalnya yang ditapas itu selawar handap atau bahkan tapi gurih. Padahal di situ misalnya terkena najis, entah dibawanya ke WC, entah apa misalnya. Lalu dibuat di dalam satu bak, airnya suci. Lalu tapasan itu dibuat di dalam air nan suci tersebut. Siapa yang kalah? Air yang kalah. Maka disebut air itu air yang terkena najis. Ketika itu digiling di mesin cuci, digiling, maka sealaman itu adalah najis. Dibilasnya misalnya tanpa memakai air mengalir, disediakannya bak, air suci lagi disediakannya, lalu dibilasnya tanpa menggunakan air mengalir, yang datang ini sudah najis. Siapa yang kalah? Air bak yang kalah. Maka ketika menjemur, maka na'udzubillah bajunya pun ikut dalam keadaan bernajis, walaupun najisnya kan kelihatan. Nah, itu bahayanya masalah air nih. Nah, mbak kayak apa caranya supaya jangan najis? Nah, caranya ada dua cara. Pertama, dulu dialirkan air, karena kaidah pertama sesuatu yang datang lebih kuat dari yang didatangi. Datangkan dulu air, airnya yang didatangkan dulu dikucuri dulu pakai baju. Jadi yang mendatangi ini suci, lalu yang baju dianggap najis tadi dia berubah menjadi suci. Tapi kalau dibalik, si najis mendatangi yang suci, maka si suci ini berubah jadi najis. Nah, jadi didatangkan dulu air, disimbur dulu barang 3 cipukan, disimbur. Jadi kan sudah dikucur-kucur seperti itu, baru dibuat di mesin cuci. Jadi semua sudah dikucur, dibuat mesin cuci, maka di dalam mesin cuci itu walaupun digilingnya bercampur, itu masuk sudah dalam keadaan suci, ada najis. Atau cara yang kedua, dinajiskan dulu semua, dibuat di dalam bak, lalu sesudah dibuat di dalam bak, ya jadi najis lah berataan. Tapi membilasnya terakhir memakai air mengalir. Nah, walaupun air mengalirnya cuma 1 gayung, yang penting mendatangkan air supaya cukup syarat untuk mensucikan sesuatu tersebut, karena sesuatu yang datang lebih kuat dari yang didatangi. Nah, lalu bajunya dijemur dalam keadaan suci. Masalahnya, orang yang tidak bisa menjaga bab air akhirnya merentek kemana-mana sembahyangnya kadasa. Kayak Pak Handaksa sembahyangnya bajunya jadi najis. Nah, kayak Pak Handaksa misalnya sembahyangnya kopiahnya bercampur dengan najis, tapinya kada tahu. Nah, kayak gitu. Najis hukmiyah ngarannya, najis yang tidak kelihatan tapi dihukumi sesuatu yang najis. Nah, itu bab air ini penting. Jadi di dalam fikih ini pertama dulu yang kita pelajari itu adalah ruku'ul ibadah. Ada 4. Ruku'ul ibadah ini membahas tentang cara-cara beribadah, termasuk kita mengaji masalah air, masalah wudu, ini kemaslahatan ibadah. Yang kedua, lebih tinggi dari ruku'ul ibadah adalah ruku'ul muamalah. Jadi di dalam fikih itu ada membahas tentang masalah jual beli, bertransaksi, akad mengakad, utang piutang, itu masuknya di dalam ruku'ul muamalah. Yang ketiga, di dalam fikih itu ada membahas ulang ruku'ul munakahat. Ruku'ul munakahat ini membahas tentang cara berumah tangga, cara talak. Nah, walhasil kemaslahatan di dalam rumah tangga. Yang keempat, di dalam fikih ini membahas masalah tentang rubu'ul jinayat, entah itu kejadian KDRT, kisos, pembunuhan, penganiayaan. Maka yang terpenting di dalam fikih ini pertama dulu rubu'ul ibadah. Jadi 4 huruf ini paling penting rubu'ul ibadah. Kenapa? Karena bilanya ibadah orang tuh kada beres, pasti muamalahnya kada wujud.
masalah air itu misalnya ini kada beres, pasti ibadahnya kada bujur gitu dulu. Masalah banyu aja dulu. Nah, masalah banyu aja kada tahu kayak tahu wudunya hendak sah. Nah, inilah pentingnya kita masalah air. Kalau misalnya masalah ibadah ini kada beres, muamalahnya, pekerjaannya pasti kada bujur. Kalau pekerjaannya kada bujur, bab munakahannya, pernikahannya pasti kada beres. Kalau pernikahannya kada beres, pasti terjadi jinayat. Jinayat ini yang pukul memukul, KDRT. Nah, macam-macam terjadi. Jadi kita perbaiki masalah ibadah. Kenapa? Karena bilanya masalah ibadahnya bujur, maka muamalahnya pasti bujur. Karena di antara syarat daripada muamalah itu bujur adalah ilmu ibadah. Nah, kalau masalah muamalahnya bujur, mau sukses maka munakahannya bagus, masalah pernikahannya bagus, urusan rumah tangganya bagus. Kalau urusan rumah tangganya bagus, maka terhindar nangarannya jinayat. Jinayat ini ya tadi penganiayaan, mentelantarkan, atau misalnya kada bertanggung jawab. Nah, itu. Jadi ini masuknya di dalam rukun ibadah. Penting, jangan masalah air aja enteng, jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena air ini adalah awal-awal orang hendak beribadah itu dulu masalah air dulu bujur itu dulu. Nah, itu bajunya, itu apanya. Nah, ini ada penjelasan dua pula. Dua pula air yang sampai 20 dinamakan air yang banyak. Sebaliknya, air yang kurang dari 20 dinamakan air yang sedikit. Tempat dan panjangnya, lebarnya, dalamnya 1/1/4 hasta, isinya 20. Mengingat 1 hasta 48 cm, maka isi 20 itu adalah 60 kali 60 kali 60 cm, atau sama dengan 216 cm kubik. Nah, jadi 216 liter, itu maksudnya. Nah, jadi siapa cara mengukurnya? 2 hasta. Misalnya pian bola bak, caranya mempas supaya 20 itu apa? Nah, jadi dihastai pian, misalnya hastanya jangan hasta di luar, 1 hasta itu seini. Nah, ini 1 hasta ngarannya. 1 sikung ini 1 hasta. Nah, jadi pian bisi bak mandi, pian ukur anak bola pian ukur 1 garis di sini, 2 ke depan, habis itu ke samping pulang 1, 2, habis itu ke belakang pulang. Pokoknya perseginya adalah 2 hasta dan dalamnya 2 hasta. Maka air itu mencapai 20. Nah, tapi pulang andai kata air itu sudah dicipuk 2 gayung, 3 gayung, lalu dipakai, maka airnya itu harus sampai lagi 20. Jadi banyak-banyak ya, misalnya bola bak mandi, misalnya labihi bola. Andai kata sudah terbuat, pendapat Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Misalnya di situ ada najis, lalu misalnya saya hendak memanfaatkan air supaya kalau suci air itu, pendapat Ahmad bin Hanbal. Nah, tadi ada sudah penjelasannya tentang itu. Najis. Nah, meminandui najis. Najis itu terbagi 3. Pertama, najis yang berat atau mughallazah. Yang kedua, najis yang pertengahan atau disebut dengan najis mutawassithah. Yang ketiga, najis yang ringan atau disebut dengan najis muhaffafah. Jadi yang pertama najis yang berat, yang kedua najis yang ringan, yang ketiga najis yang pertengahan. Pertama, najis yang berat ialah najis seperti kotoran, kencing, air liur, dan palu. Kalau di dalam hadis kullu muhdisin rijisun, tiap sesuatu yang kotor-kotor itu disebut dengan najis. Kenapa di sini disebut dengan air liur? Air liur itu sebenarnya bukan najis, lain. Tapi ketika air liur itu sudah keluar lalu merigat, maka itu bisa dikatakan najis, tapi bukan najis syar'i, lain. Artinya air liurnya ini biasa aja toh, itu nah cuma ngarannya bendarigat lalu dipadankan najis. Nah, misalnya air liur apa geram dulu yang mutlak yang paling berat? Air liur atau palung anjing dan babi atau
kotoran keturunan dari salah satu dari keduanya. Misalnya pian misalnya diisi wadah di muka rumah kada ingat membawa masuk ke dalam, lalu anjing berkeliaran di muka rumah pian. Sekalinya anjing tadi menjilat-jilat ke dalam wadah pian, maka itu ngarannya wadah pian itu terkena najis mughallazah atau najis nang berat. Nah, najis nang berat ada cara menghilanginya. Atau misalnya pian misalnya ketemu babinya misalnya bepaluhan, atau misalnya biji jilatan pian japai bekas jilatannya atau pian japai badannya, maka pian otomatis orang yang terkena najis mughallazah, namanya najis nang berat atau keturunan salah satu dari keduanya. Kayak apa aja? Misalnya kambing selingkuh 2 babi misalnya nang laki itu si kambing, nang bininya babi, lalu selingkuh, lalu lahir anaknya walaupun berupa kambing, maka itu termasuk dihukum makan babi. Nah, atau misalnya anjing misalnya selingkuh 2 apalah misalnya lah, anjing ini selingkuh 2 kambing misalnya juga, lalu walaupun nang lahir itu kambing, tapi gara-gara inya bergaulnya dengan anjing, maka kambing tersebut dihukumakan hukum anjing. Nah, lahir tadi karena keturunan dari salah satu keturunan. Nah, demikian juga anjing. Nah, ada contohnya, beristri kambing, anaknya masuk hukum anjing. Nah, mughallazah namanya. Cara mensucikan najis nang mughallazah tadi, pertama-tama dihilangkan benda najis itu, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah. Misal boleh 2 cara. Misal tanahnya nang dulu, air dulu sekali dah air. Lalu misalnya pian udak atau pian campur air dengan tanah di dalam wadah kecil. Lalu pian gosok-gosokkan di tangan yang bekas terkena jilatan anjing atau bekas terkena peluh babi misalnya, lalu dibasuh ulang 7 kali memakai air biasa, maka itu cara mensucikan najis yang berat. Yang kedua, najis yang pertengahan ialah najis yang bukan anjing, babi, dan keturunan salah satu dari keduanya, seperti kotoran, kencing, darah, nanah, susu binatang yang haram dimakan, bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, dan anak Adam. Nah, jadi ada 3 yang lain najis. Ini dicatat dulu. Nah, pertama dulu bangkai ikan, ini lain najis. Yang kedua bangkai belalang, ini lain najis, ini suci. Bahkan ada kata itu najis, kita kan makan iwak tuh mati. Maka rata-rata kita rajin bilanya ketemu iwak tuh di pasar ada nama mati dan kita tukar. Maka dari itu ikan bukan najis, belalang bukan najis, dan bangkai manusia itu bukan najis. Nah, kecuali najis itu keluar, misalnya kayak misalnya pas meninggal, lalu misalnya keluar kotorannya, nah kotorannya itu najis. Kalau badannya, bangkainya itu tidak najis. Nah, 3 itu tidak najis. Najis yang pertengahan ini, nah kayak apa? Seperti kotoran. Nah, kotoran tadi kita misalnya buang air besar misalnya, atau kita kencing misalnya, atau darah keluar, atau nanah nang keluar, atau terkena susu binatang yang haram dimakan di jalanan kemanakah, ke hutan, ke gurit misalnya. Lalu ada babi yang lewat tuh sekalinya melewati tangan kita. Nah, sedangkan babi ini menyusui, sekalinya susunya tuh pas melewati tangan kita, titik di tangan kita. Nah, itu kada perlu pakai tanah basuhnya, itu cukup dibasuh cukup, karena susu binatang yang haram dimakan itu adalah najisnya najis nang pertengahan. Nah, cara mensucikannya lebih dulu dibuang najis itu dulu, kemudian baru dibasuh dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini penting tadi, kembali lagi ke masalah air. Apa gerak air yang suci lagi mensucikan? Nah, karena boleh dipulang rekamannya. Nah, jadi penting pada masalah baju ini. Biasa gitu. Dan perlu diketahui bahwa najis
Atau kita dalam keadaan terkena najis ketika berwudu, itu kadang membatalkan wudu. Nah, kebanyakan orang atau misalnya orang kampung bilanya terjajak, misalnya sudah wudu nih, nak sembahyang terjajak, cacat wudu tuhnya, padahal ada perlu dibasuh aja sebenarnya. Karena di antara sesuatu yang membatalkan wudu itu adalah kadada terkena najis. Terkena najis itu kadang membatalkan wudu, tapi najisnya dulu dibuangi dulu najisnya, dibasuh dulu najis itu, baru kita melakukan sembahyang. Kada perlu mengulangi wudu. Nah, jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu, kecuali kitanya yang bernajis. Contoh, kitanya yang kencing, kitanya berhadas, sebenarnya kita yang kencing, kita yang BAB misalnya, ya wudu lah kalau kayak itu. Nah, kebanyakan orang kampung biasanya memahaminya bila terkena najis atau misalnya di jalan-jalan terinjak kotoran cicak itu lalu berwudu, padahal ada perlu itu. Nah, terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Ketiga, najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki. Nah, ini penting. Kenapa? Entah siapa tahu ada yang punya bayi baru lahir misalnya. Nah, jadi najis yang ringan ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum dengan berkenyang selain dari susu ibunya. Nah, jadi misalnya bisi kita anak bayi. Anak bayi ini biasanya makan tuh berapa? 6 bulan biasanya. Anak bayi ini dalam umur 1 sampai 3 bulan. Tidak makan apa-apa misalnya. Yang dimakannya cuma air susu ibunya. Maka apabila anak itu misalnya kencing, cukup jangan disimpur, jangan disiram pakai air, dilap dulu kencingnya, cukup dipercik-percikan dengan air, maka itu bisa sudah menghilangkan najisnya. Karena tadi kembali ke kaidah pertama tadi, sesuatu yang datang. Nah, ini pentingnya, sesuatu yang datang itu lebih kuat dari yang didatangi. Jadi kita datangkanlah air, dipercik-percikan, lalu dilap ulang. Habis dilap, maka tempat tersebut dianggap suci atau sudah beres daripada najis. Ini kencing. Nah, permasalahannya gini, misalnya ada bayi yang lahir dalam 1 bulan menyusu dengan ibunya, tiba-tiba sesudah 2 bulan susu ibunya kering, lalu memakai susu formula. Nah, kalaunya sudah minum susu formula, itu artinya susu selain dari ibunya, maka air kencingnya itu berubah martabatnya ke martabat yang tinggi, maka tidak cukup untuk dipercik-percikan, tapi didatangkan air yang lebih banyak, baru dilap. Nah, itu jangan memaham asal susu aja minumnya, enggak. Nah, itu. Nah, cara mensucikannya lebih dulu dihilangkan najis itu, nah kan dilap. Kemudian cukup dengan memercikan air kepada tempat yang terkena najis tadi sampai basah, sampai bersih, dilap kembali. Sudah cukup. Adapun, nah ini perbedaannya laki-laki dengan perempuan. Adapun perempuan yang baru lahir, misalnya kencing, maka kencingnya itu disamakan dengan kencing orang dewasa. Nah, martabat najisnya lebih tinggi daripada kencing anak laki-laki yang hanya meminum susu ibunya. Walaupun anak perempuan tersebut hanya minum susu ibunya, tetapi anak perempuan tersebut martabat kencingnya itu lebih tinggi daripada martabat laki-laki. Nah, jadi jangan disamakan antara laki-laki dua kebinian. Nah, ini ada nih. Nah, apabila anak itu perempuan, maka meskipun kurang umurnya 2 tahun, kedua, umurnya cukup 2 tahun atau lebih, ketiga, pernah makan atau minum berkenyang selain susu ibunya meskipun sekali, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan. Nah, ketinggi martabatnya. Nanti anggaplah najis orang biasa. Caranya kayak membersihkannya. Kalau itu bayi perempuan, dilap. Habis dilap, datangkanlah air yang jumlahnya entah kayak kencing tersebut misalnya agak banyak, agak mengucur, dilap kembali, baru dilap ulang pakai kain yang kering. Nah, maka itu cukup sudah untuk mensucikan najis daripada bayi perempuan tersebut, walaupun hanya menyusu dari ibunya.
Kalaupun laki-laki cukup dipercik kakak agak-agak basah ya cukup sudah bersih. Nah, itu. Nah, ini penting kita tahu masalah air, tahu masalah najis. Kenapa? Karena nanti pas sampai di bab wudu ada timbul permasalahan kayak apa kena kalau ketemu najis, kayak apa kena mun airnya kayak ini, kayak apa mun airnya kayak ini boleh tadi pakai wudu. Nah, itu. Nah, kita masuk ke dalam bab wudu. Nah, kena bikin permasalahan. Misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dilempar ke tempat. Nah, bab peraturan berwudu. Kalau kita hendak mengerjakan sembahyang, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Yang ada sebab itu artinya entah dia orang yang tidak bisa terkena air, entah ia orang yang di daerahnya itu tidak ada air misalnya kayak di padang pasir, maka cukup bertayamum sebagai pengganti berwudu. Jadi di antara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah itu kada pernah beliau terlepas daripada wudu. Nah, bila beliau misalnya batal dari wudu, maka beliau segera berwudu. Kenapa? Karena orang yang selalu di dalam wudu itu, orang itu selalu di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu syarat-syarat sah wudu. Pertama dulu, orang yang sah wudu itu adalah orang Islam pertama. Yang kedua, orang yang sah wudu itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Misal ada anak-anak umur 5 tahun hendak sembahyang atau misalnya hendak mengaji, maka bagi orang yang belum balik misalnya, maka anak tersebut bukan wajib berwudunya, tapi sunnahnya berwudu. Nah, karena belum balik. Nah, tapi memayyiz pulang anak tadi, arti memayyiz itu ya dapat pahala sunat itu harus memayyiz. Bilanya belum memayyiz ya nggak dapat pahala sunat itu. Memayyiz itu jaka bahasa wahininya tahu di duit. Bila anak-anak itu tahu di duit, itu ngarannya bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, itu anak-anak. Yang ketiga, tahu rukunnya dan caranya. Nah, jadi hati-hati di dalam mempraktekkan berwudu. Karena wudu orang yang ikut-ikutan itu jelas tidak sah dibanding dengan wudu orang yang mengaji. Kenapa? Walaupun pian misalnya sampean orang yang tidak pernah belajar wudu, tapi miitihi temannya misalnya berwudu lalu ditirunya, ketika basuh muka ditirunya, basuh tangan ditiru, semua gerakannya ditiru, sampai baju-bajunya basah ditiru, ikut basah-basah misalnya. Wudunya tetap tidak sah. Kenapa? Ada satu yang kada kau tiru, yaitu niat. Nah, niat yang kawan yang tahu tadi inya mengaji, inya berniat, adapun teman yang ikut-ikutan tadi pastinya luput daripada niat, maka tidak sah wudunya tersebut. Nah, inilah penting belajar berwudu. Jangan